Yuk. 40 atau 45 lah buat Pak Seno, 45 nanti. Ah, Nanti supaya banyak diskusinya Pak, harapannya begitu Pak. ya silakan. Berapa lama lagi kita mulai bisa sekak? Udah jam kurang 1 ya? 1 menit lagi Pak. Iya. Kita bisa mulai Pak Eman? Ya, silakan mulai. Oke Pak. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada acara webinar seri ketiga kami, WG Geoteknik Perhapi dan IRMS. Untuk total peserta yang masuk sampai kemarin itu di total 471 peserta. Untuk kali ini di seri ketiga ini kami mengangkat topik tentang geotechnical consideration for greenfield project yang akan disampaikan oleh Pak Suseno. Untuk webinar seri ketiga kali ini akan dipandu oleh Pak Eman Wijayanto dengan estimasi sekitar 1,5 jam. Putus sedikit ya, putus di sana. Pak, suaranya putus Pak. Bisa Videonya Pak. Acara kami yang suaranya putus-putus Pak. Ya, terima kasih, Lik. Di pembicaraannya itu Pak. Tes suara saya bisa terdengar? Suaranya Pak Eman terdengar. Oke, kayaknya suaranya dari tempatnya Mas Arfa kayaknya terputus tuh. Oke Pak. Koneksinya kayaknya terputus Pak. Oke, saya lanjut Pak ya. Oke, silakan. Oke, jadi untuk moderator kali ini akan dipandu oleh Pak Eman Wijayanto, di mana kita udah tahu bersama bagaimana pengalaman Pak Eman untuk di dunia tambang selama 28 tahun, baik itu di mining engineering, operation maupun mining safety. Dan posisi beliau saat ini itu sebagai Vice President Mining Safety di PT Freeport Indonesia. Untuk saat ini juga beliau telah selesai di sertifikasi PII untuk IPU pada Agustus 2019, dan kita ketahui juga Pak Eman sering menyampaikan paper baik itu nasional maupun internasional, terhitung sudah sekitar 50-an paper dan jurnal sekitar 100-an jurnal. Untuk itu kami persilakan Pak ke Pak Eman untuk memandu acara pada webinar seri ketiga kita kali ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Arfa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat buat rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua. Sebagai pembuka adalah seperti yang disampaikan oleh Mas Arfa tadi,
serial webinar geoteknik ketiga ini merupakan kelanjutan dari webinar kami kerjasama antara Working Group Geoteknik Perhapi dan juga IRMS, Indonesian Rock Mechanics Society, yang diketuai oleh Pak Suseno sendiri. Ini merupakan webinar yang ketiga. Sebagai kilas balik, webinar pertama kami itu tanggal 21 Oktober 2022 berkenaan dengan membahas tentang pengelolaan risiko kelongsoran di tambang terbuka dengan peserta yang cukup membanggakan buat kami selaku panitia. Waktu itu adalah 664 partisipan, baik di Zoom maupun di YouTube. Itu sesuatu yang mencerahkan lah buat kami panitia, bahwa memang teman-teman ternyata membutuhkan wahana ataupun tempat untuk diskusi, terutama berkenaan dengan geoteknik ya. Terus webinar yang kedua 17 Februari 2023, setelah tambang terbuka kami pindah ke tambang bawah tanah dengan materi tentang mitigasi risiko geoteknik di operasi penambangan bawah tanah. Pada kesempatan itu juga tidak hanya rekan-rekan kita yang berkarir di Indonesia, tapi juga kami mengundang salah satu pembicara yang berkarir di Australia. Jadi itu juga menjadi bagian untuk sharing session, tidak hanya teman-teman yang berkarir di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Pesertanya juga cukup banyak, 407. Jadi setelah 664, 407. Jadi itu juga cukup baik menurut saya. Dan webinar yang ketiga ini seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Arfa, kita meminta Pak Seno, guru kita, rekan senior kita untuk sharing tentang geotechnical consideration for greenfield project, untuk project-project baru. Judul presentasi Pak Seno, peran rock mechanics dan rock engineering dalam perencanaan dan penambangan mineral. 70 slide, saya pikir nanti Pak Suseno Kramadibrata tentunya akan meluangkan waktu buat kita. Pak Seno, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga Bapak bisa meluangkan waktu untuk sharing di tempat kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi secara informal. Ini juga bukan sesuatu yang relatif kaku ya. Kita nanti bisa tanya ke Pak Seno ataupun nanti bisa chatting dan lain sebagainya. Nah, sebelum ke Pak Seno, saya bacakan. Saya pikir teman-teman sudah paham pengalaman Pak Seno yang banyak. Jadi guru tidak hanya di ITB tapi juga di berbagai tempat, di UPN saya pikir, di berbagai tempat kuliah umum dari mulai Sumatera sampai ke Papua. Saya bacakan sedikit beberapa highlight beliau. Yang pertama adalah Pak Seno lahir di Jakarta 25 Februari 1954. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung, Teknik Pertambangan tahun 1981. Lalu melanjutkan S2-nya di Western Australia School of Mines di Kalgoorlie, selesai tahun 89. Lalu dilanjutkan juga masih di Australia untuk PhD program Pak Seno berkenaan dengan rock excavation di School of Civil Engineering, Curtin University, Perth, Australia. Pekerjaan beliau lama menghabiskan waktu di ITB sebagai pengajar. Teman-teman yang berasal dari ITB sangat paham Pak Seno mengajar lama di ITB. Lalu juga menjadi berkarir di beberapa tempat. Saya pikir banyak Pak Seno di Rio Tinto, di Adaro, di PTBA, dan sekarang di Bumi Resource Mineral. Posisi sekarang adalah beliau sebagai Vice President Director of PT Bumi Resource Mineral Terbuka. Pak Seno juga sangat aktif membimbing, tidak hanya di program S1, di S2, S3 di ITB, dan juga di luar negeri. Saya juga salah satu bimbingan Pak Seno waktu S3, walaupun pada saat saya S1 ikut proyek Pak Seno, sudah lama sekali ya Pak, waktu saya menyelesaikan S1, skripsi saya membantu Pak Seno mengumpulkan data untuk data beliau di program S3 di Australia tadi. Hal-hal lainnya adalah Pak Seno aktif di organisasi profesi. Pak Seno di Perhapi dari tahun 1991 sampai sekarang. Jadi saya juga mengencourage teman-teman di sini yang belum menjadi anggota profesi. Saya pikir sangat baik apabila kita berkarir lalu kita bergabung di anggota profesi. Teman-teman yang bergabung di teknik pertambangan, di mining bisnis, silakan bergabung di keanggotaan Perhapi.
Selain itu juga Pak Seno aktif di PII. Pak Seno memperoleh IPU tahun 2018. Pak Seno juga aktif di International Society of Rock Mechanics. Pak Seno selain jadi ketua sampai sekarang di IRMS juga menjadi Vice President, salah satu Vice President di ISRM. Mungkin itu highlight dari kurikulum vitae Pak Seno. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Pak Seno. Silakan Pak Seno. Terima kasih Pak Eman untuk introductory session-nya, tersanjung saya biasa aja lah. Baik, nanti kepada semua mohon maaf sekiranya waktunya nanti agak terbatas, silakan saja bertanya. Selamat sore, selamat siang Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang hendak saya ceritakan di sini sebetulnya adalah suatu cerita yang saya mulai, mungkin nanti mesti dikoreksi itu yang Pak Eman tadi. S3 saya tidak di Bukit Asam saja proyeknya itu, jadi waktu di Bukit Asam hanya sebagian kecil dari topik saya. Terima kasih atas bantuannya ketika itu. Tetapi S3 saya memang banyaknya di Austria dan di Jerman ketika itu dan di Australia. Tetapi konten yang ada juga di Bukit Asam berkontribusi. Nah, apa yang saya akan sampaikan pada siang sore hari ini merupakan kumpulan dari apa yang pernah saya lakukan, baik di dalam ketika sekolah, kemudian mengajar, kemudian di dalam pekerjaan maupun dalam memenuhi kesenangan saya melakukan kegiatan-kegiatan pengukuran ini. Dan kebetulan juga di dalam ISRM saya menjadi anggota komisi Suggested Method yang banyak sekali perkembangan yang akan disampaikan dalam waktu tidak terlalu lama lagi tentang rock mesh characterization. Baiklah, sekiranya bisa ditampilkan bahannya akan saya mulai. Ya, di slideshow. Di slideshow saja, udah langsung aja. Ini jadi judulnya seperti ini. Saya juga tidak terlalu mudah tadinya untuk mengambil judul apa, tetapi baiklah. Saya pikir ini judul yang cukup representatif terhadap material yang akan saya sampaikan. Baik, kita mulai ke yang slide kedua. Kita akan bicara bagaimana melakukan kegiatan tambang khususnya terbuka dan bawah tanah di dalam tambang mineral. Nah, misalnya seperti inilah, ambil contoh gambarnya. Apa sih yang harus kita lakukan di awal ketika kita akan melakukan persiapan untuk menambang? Baik, lanjut. Inilah kalau untuk open pit, ini adalah tujuan akhir yang harus kita cari. Tujuan akhir di dalam mau operasi. Suatu pit kita punya desain dengan berbagai section, dengan berbagai rock mesh. Lalu di dalam berbagai bagian itu kita mempunyai berbagai joint structure mapping. Jadi kita punya stereonet masing-masing. Dari stereonet tersebut dan dari hasil pengukuran core logging dan pengukuran lain nanti kita akan bicarakan, kita harus dapat bagian-bagian dengan cross section yang menunjukkan oh yang ini 45 derajat kemiringan rata-ratanya, kemudian stereonetnya seperti ini, rock mesh-nya seperti apa, sehingga kita punya tabel bagaimana kita membuat katakanlah faktor keamanan, tetapi faktor keamanan ini deterministik dan mulai harus kita tinggalkan dalam waktu mendatang karena ini menyangkut risiko probability, maka kita harus bicara potential of failure nantinya. Nah, gambaran ini kalau kita ambil section, jadi tujuan kita sebagai geologist atau mining engineer tentunya kita akhirnya mendapatkan ini, di mana di dalam ini tentunya juga ada berbagai kadar, cut off grade dari setiap pit itu ada cut off grade-nya dan fasenya juga yang merupakan fungsi dari biaya. Lanjut. Inilah kira-kira cross section dari 5 section yang saya buat. Jadi ini saya melakukan satu imajinasi saja. Jadi ini sebetulnya imajinasi, saya buat sendiri gambar ini
dengan pertimbangan-pertimbangan teknis dan pengalaman lah kira-kira. Jadi kira-kira begini nanti kita mempunyai PIT dengan section-section yang berbeda. Nah, bagaimana kita mencapai ini? Marilah kita melihat. Lanjut. Nah, ini contoh akhirnya dari tujuan tadi kita adalah bentuknya seperti ini, di mana kita mempunyai faktor safety dan juga deterministic mean dan juga probability failure dengan stereo net-nya masing-masing. Kemana kita akan arahkan dari satu section tertentu, misalnya itu. Baiklah, lanjut. Ini juga contoh bagaimana kalau kita tambang mineral ada tailing disposal. Kalau di dalam tambang kami di BRM yang satu di Citra Palu Mineral, kita sudah menggunakan dry tailing. Kita tidak stacking up seperti gambar yang sebelah kiri, belum. Ini adalah untuk copper. Jadi di pit slope harus stable, demikian juga untuk di tailing disposal juga harus stable. Nah, ini adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh para engineers maupun technical engineering geologist. Lanjut. Nah, ini juga bagian dari studi awal dari semua, mana bagian yang akan kita lakukan dengan penggalian bebas, ripping, dan peledakan. Suatu ketika pernah dilakukan suatu studi di sebuah calon tambang dengan kita membuat fence diagram. Nah, fence diagram dari setiap borehole kita punya data engineering-nya atau rock mechanics-nya ataupun geological structure-nya. Kemudian kita membuat desain bagaimana kita membagi rock mesh tersebut antara free digging, ripping, dan blasting. Dan setelah kita dengan pendekatan yang sistematik dan teliti, ternyata setelah tambang dibuka, pemiliknya menelepon saya dan ketemu, dia bilang, wah 25% aja mas yang error. Dia bilang, oh ya baguslah. Jadi emang kalau kita melakukan secara sistematik dari sebuah pendekatan ini, bisa memberikan suatu hasil yang lumayan memuaskan, jadi 75% kebenarannya itu sudah bagus. Baik, lanjut. Nah, apa sih yang kita lakukan di dalam sebuah proses pengembangan tambang mineral? Baiklah, kita lihat dari paling bawah ada aktivitas dan fase. Jadi dari sebuah kegiatan untuk melakukan penambangan dari sebuah prospek besar, ada fase. Yang pertama adalah konsep perencanaan, lalu di dalamnya ada review literatur, dan kemudian ada survei, uji, dan pengambilan data lapangan, kemudian kita masuk detail perencanaan, pre-eksplorasi, pengembangan target, pemboran eksplorasi, penilaian hasil pemboran, konstruksi dan pembangunan tambang, penambangan, dan mine closure. Risiko yang dari pertama sampai ke tahap konstruksi itu menaik. Dan saat kita konstruksi sangat naik, dan setelah itu kita akan menurun risiko kita. Tetapi tentunya dengan harapan kita sudah mendapatkan value dari tambang tersebut. Nah, jadi ini adalah tahapan dari setiap aktivitas proses penambangan di mana investasi itu menaik dan nanti di akhirnya kita gaining, dan dalam gaining ini juga as a function of semua aktivitas yang kita lakukan termasuk harga komoditi tersebut. Lanjut. Nah, ini metode eksplorasi langsung dan pemetaan. Ini adalah foto-foto yang diambil dari grup kami, dari BRM Group, di mana mulai logistik, exploration camp, dan consumable material, regional survey, geological mapping, outcropping mapping, ini salah satunya di Sungai Mek, survei, pemetaan, dan juga adalah pemeriksaan strike and deep atau deep direction dan deep dari outcrop maupun dari struktur. Ini tidak kita lakukan, dan kita harus lakukan secara sistematis dan masif ini di awal-awal. Tetapi tetap Pak Eman itu walaupun dia naik tangga pakai tali, ada satu yang maaf itu tidak pakai helm ya, yang tengah. Jadi, dan kalau saya yang berdua di bawah ini adalah di pinggir sungai, jadi bukan di daerah tambang, masih prospek awal. Jadi maaf itu tidak pakai helm, dan beberapa juga. Terima kasih, lanjut. Nah, ini kita juga harus menggunakan helikopter dalam kondisi-kondisi tertentu karena
jatuhnya lebih murah karena tidak pakai helikopter, waktunya akan panjang, tapi dengan helikopter kita akan cepat logistik. Dan ini yang adalah aktivitas yang kita harapkan, di mana di sini biasanya kita deploy geologis dan juga engineering geologis yang sudah mulai nanti mengumpulkan core samples untuk dibagi-bagi, mana yang untuk proses assay atau metallurgical data, dan juga yang untuk rock mechanics atau geoteknik. Lanjut. Nah, apa sih yang akan kita peroleh dari hasil pemboran eksplorasi? Pertama, geologika dalam zona mineralisasi, kuantitatif data, termasuk kadar, dimensi geometrik fisik deposit, sampai kepada kita harus pikirkan karakteristik tailing management. Karena di dalam tambang mineral tidak pernah tidak kita mengeluarkan tailing. Nah, alhamdulillah kami di Palu, tambang pertama di Bumi Resources Mineral yang menggunakan dry tailing, dan kita sudah dapat izin segala macam. Bahkan kita mendapatkan izin itu adalah yang pertama di Indonesia menggunakan dry tailing. Dan nanti juga kita harus tailingnya ke atas, sehingga itu nanti ada masalah kestabilan dari tailing disposal tersebut yang kering. Jadi untuk kering ini kita menggunakan dry tailing itu dengan filter press yang tidak murah, tapi over period that's gonna be very cheap. Lanjut. Nah, ini saya mencoba menjelaskan bagaimana sebuah pengetahuan dalam rock mechanics dan rock engineering sustainability itu bisa kita peroleh. Jadi buku yang pernah saya baca secara selewat ataupun akibat dari kuliahnya atau juga untuk kepentingan profesionalisme kita, ini adalah beberapa buku yang saya harus pernah lewati dengan skala yang berbeda. Cuman buku yang paling bawah ini adalah fundamental dari pengetahuan yang saya sekolah dari mulai di S1 sampai S2, S3. Sedangkan yang di tengah ini ada namanya Jaeger and Cook, itu saya katakan buku primbon saya untuk rock mechanics. Kemudian kalau ini si Hudson sama si Ting Feng ini rock engineering design, contoh-contoh praktis. Hanya kalau ibu dan bapak sekalian ingin memiliki buku yang baik dari sini adalah saya sarankan ambillah Jaeger and Cook nomor 1. Kemudian yang lainnya bolehlah buku mana saja, cuman itu. Baik, lanjut. Kemudian bagaimana itu rekayasa geomekanika atau engineering geomechanics? Rock mechanics dan rock engineering sebetulnya merupakan bagian dari subjek yang lebih besar, yaitu geomekanika. Dan pembagian dari RM dan RE ini adalah bahwa kita bicara mengenai mekanika batuan struktural, yaitu stabilitas dari setiap struktur engineering yang berhubungan dengan batuan, bukan tanah. Jadi ini lebih spesifik kepada batuan. Dan juga jangan lupa bahwa dalam salah satu tugas kita adalah mempelajari untuk comminution, karena di dalam processing plant untuk mineral itu kita tidak lepas dari jaw crusher, SAG mill, dan ball mill, di mana itu ada bond index kekerasan, walaupun mungkin tidak belajar dalam mekanika batuan, tapi di dalam Jaeger and Cook di halaman 3/4 dari tebal buku itu ada cerita tentang comminution, dan bagus sekali itu mengenai energi spesifik. Energi spesifik pertama yang menerbitkan ada Thiel tahun 1965. Nah, dasar geomekanika ini adalah vertikal dan lateral. Jadi saya tidak bisa bicara secara sedikit satu saja, tapi kita harus bicara secara lateral juga. Di situ ada matematik, ada engineering, dan ada juga profesionalisme yang merupakan sebuah pengalaman. Dan insinyur geomekanika itu harus mampu melakukan koleksi data dan melakukan investigasi di lapangan. Khususnya diawali dengan struktur geologi dan pengetahuan dasar hidrogeologi. Lalu ada uji laboratorium dan uji lapangan. Di sini menyangkut pengujian standar dan pengujian indeks. Kemudian ada beberapa orang yang lalu memperdalam mengenai metode analisis, baik analitik, empiris, statistik, pengamatan, dan numerik. Khusus untuk numerik, dalam beberapa kesempatan saya sempat ngobrol dengan senior kami, ya, Profesor Sakurai, yang pada tahun berapa itu, tahun 89 pernah ke tambang ITB. Beliau pernah jadi presiden ISRM, lalu saya sempat ngobrol berdua lama beberapa kali. Apa yang beliau khawatirkan adalah bahwa ada mulai pergeseran
seorang geomechanical engineer mendeklar dirinya sebagai rock mechanics engineer hanya tidak pernah berhubungan dengan batuan. Dia hanya berhubungan dengan numerik, yaitu dengan komputer layar saja. Nah, ini yang berbahaya bagi kita. Kalau kita mau mengatakan diri kita sebagai rock mechanic engineer, dalam istilah bahasa Inggris atau supervisor dulu saya mengatakan you should be able to talk to the rock. Otherwise you are not engineer, dia bilang begitu. Jadi saya ingin tekankan ibu bapak sekalian, jangan terlalu mudah mengatakan bahwa Anda adalah rock mechanics engineer kalau Anda tidak tahu membedakan batuan apa dan batuan apa, struktur bagaimana. Hanya seolah Anda hanya bicara dengan numerik, Anda keluar angka, Anda keluar gambar, Anda keluar grafik. Bangga, tidak. Itu tidak akan menjalankan operasi dengan aman dengan begitu saja. Jadi Anda harus tahu pengalaman praktek itu sangat penting. Baik, lalu ada desain dari pengembangan ini menyangkut penyanggaan dan peralatan yang terkait. Dan jangan lupa sekarang ada sistem teknologi informasi atau digital IoT. Namun dalam waktu tidak dalam 1 tahun terakhir lah, atau beberapa bulan terakhir, itu sudah mulai artificial intelligence lebih kuat lagi. Jadi kalau ini kita ingat dulu neural network, kumpulan data, kemudian sekarang menjadi artificial intelligence, itu kelihatannya mempermudah, cuman jangan lupa you never be able to identify rocks unless you have seen the rocks gitu loh ya, atau menyentuh. Kemudian analisa geomekanika berkaitan dengan ini, fluida, lalu desain lereng dan bukan bawah tanah, dan yang tidak kalah pentingnya di akhir adalah ketidakpastian analisis risiko. Sehingga ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan seperti saya sudah sebut, penilaian profesional atau judgment profesional itu sangat penting. Lanjut. Nah, isu soft rock di Indonesia itu sudah jelas karena kita adalah daerah tropis, maka isu batuan lunak bukan hal yang harus kita abaikan, tapi kita harus perhatikan. Kita mulai dari Binawasi tahun 89, Mimuro 91, kemudian The Belkol Show, kemudian saya 99, Wang et al, dan terakhir Fasar Haley 2003. Yang paling terakhir adalah Man Chohe, dia adalah ketua Rock Mechanic Society dari Cina tahun lalu. Dia membuat beberapa pedoman-pedoman mengenai classification soft rock dan beliau membuat beberapa hak paten di dalam rock bolt misalnya. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan. Indonesia full of soft rocks. Lanjut. Kriteria analisa stabilitas dalam geomekanika yang biasa kita lakukan dari dahulu adalah factor of safety. Kemudian kita masuk kepada probability of failure, di mana secara teoretik FOS lebih dari 1 dianggap stabil dan di bawah 1 dianggap tidak stabil. Cuman itu ditentang dengan bukti bahwa tidak selamanya. Nah, praktek FOS lebih 1 digunakan pada saat desain untuk memperhitungkan ketidakpastian. Anggapannya tentunya adalah FOS lebih signifikan daripada POF karena saat desain tidak cukup data kita untuk memutuskan nilai POF. Karena POF dasarnya adalah statistik. Perlu cukup data untuk melakukan perhitungan statistik POF yang baik. Nah, ini misalnya dari Priest dan Brown, kemudian selanjutnya sampai Ridley, dia bilang menyarankan gantilah metode deterministik ini menjadi metode probabilistik. Makanya saya sudah sering kali berbicara terakhir di Cina itu tentang probabilistik atau analisa risiko dari geomekanika. Sangat menarik ini dan komunitasnya tidak sedikit untuk bicara mengenai probabilistik ini. Lalu kalau kita lihat dari yang bawah ini, evaluasi profil risiko geomekanik untuk terbuka dan bawah tanah harus dalam konteks risiko perencanaan tambang. Nah, disiplin geomekanika adalah satu-satunya di tambang yang berfungsi dalam keadaan ketidakpastian. What is certain in rock mechanics is uncertainty. Nah, kemampuan kita untuk menilai ini adalah sangat penting. Seperti contohnya kemarin ini ada di daerah Sulawesi Utara, itu ada kelongsoran yang cukup besar melintasi jalan. Itu karena ada unforeseen condition dari geological fenomena di sana. Nah, ini hal-hal ini hanya bisa dilakukan satu dengan studi yang komprehensif atau dengan orang-orang yang sangat kompeten di dalam hal ini adalah pengalaman. Jadi pengalaman tidak bisa diabaikan. Terima kasih. Lanjut.
Nah, beberapa faktor risiko yang mempengaruhi pemilihan metode penambangan, Anda bisa lihat di sini semua. Yang paling penting bagi kita sementara ini adalah karakteristik geologi dan rock mechanics, rock engineering. Anda bisa baca sendiri di sini. Tetapi adalah yang tidak kalah pentingnya mengenai engineering ini adalah mine planning, mine design, dan scheduling. Nah, scheduling ini juga menentukan mana dulu yang kita harus ambil agar kalau nanti kita ambil ini tidak akan mengganggu stabilitas yang lain. Jadi jangan sampai kita mengambil di mana dia akan mengganggu stabilitas yang lainnya. Itu juga sangat diperhatikan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah suatu saat kita harus melakukan monitoring. Dari monitoring ini kita harus ada corrective action request. Lanjut. Nah, konsep dalam hal rock mass rating, jadi kita akan bicara pendekatannya adalah dengan klasifikasi massa batuan, selain batuan utuh, tetapi juga untuk klasifikasi massa batuan nanti kita harus bicara batuan-batuan utuh. Sebetulnya kalau ini kita mulai dari Benewaski tahun 73, kemudian tahun 89. Itu yang sementara adalah hal-hal yang paling banyak dirujuk adalah Benewaski 89. Jadi ini dibuat tadinya di South Africa. Kemudian muncul pada saat yang tidak jauh berbeda tahun 74 muncullah Q system. Jadi sebetulnya ini data untuk RMR diperoleh dari Afrika, Q system banyak diperoleh dari Eropa, dari struktur-struktur sipil. Nah, RMR pada awalnya menggunakan 5 faktor utama dan 1 pengontrol, di mana ini terdiri atas kekuatan batuan, RQD atau frekuensi fracture, spasi, kondisi kekar, air tanah, dan koreksi dapat dilakukan bila diperlukan untuk orientasi atau discontinuity kekar. Lanjut. Ini klasifikasi pertama yang kita lihat, jadi Benewaski. Yang ingin saya ingatkan kepada kita semua bahwa yang paling kanan atas, bila mana kita menemukan batuan di bawah 25 megapascal, jangan lakukan pendugaan kekuatan batuan menggunakan PLI. Karena itu secara praktek dan secara teori dan secara suggested method itu tidak disarankan. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Sering kali saya jumpai para engineer abai tentang ini karena apakah mungkin tidak pernah memperhatikan dengan baik atau tidak pernah diberitahu dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini adalah kondisi kekar. Jadi kalau kita mendapatkan pemboran, kita bisa mengambil sampel, kita bisa lakukan uji PLI atau kita lakukan uji UCS, RQD segera kita bisa dapatkan. Jarak kekar itu bisa juga melalui data RQD, tetapi jarak kekar dari RQD itu biasanya atau spasi itu lebih tinggi, simpangannya 20% lebih tinggi daripada kalau kita melakukan survei lapangan. Itu statistik praktek yang menunjukkan jawaban tersebut. Nah, dalam melakukan estimasi kondisi kekar memang Anda punya 5 orang geologis, mungkin akan punya 5 pendapat tentang sifat kondisi kekar. Nah, bobotnya itu juga harus diperhatikan. Ada orang yang masih menggunakan pada bobot yang diterbitkan oleh Benewaski tahun 76. Cuman saya tidak pernah melakukan referensi dengan yang 76. Saya menggunakan tetap yang tahun 89. Mengapa? Karena itu adalah tentunya setiap perbaikan akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga saya selalu akan diikuti yang terakhir. Mengenai air tanah, biasanya kita di dalam join, kita jumpai air menetes dan sebagainya, jadi jangan lupa kalau survei ini selalu membawa file flash atau kotak minum atau botol, yang Anda tahu volumenya berapa kalau sepenuh tertentu, sehingga Anda punya jam, Anda lihat sampai berapa cc penuhnya itu berapa detik. Nah, itu merupakan bagian dari aliran. Nanti kita bisa lihat berapa liter per menit misalnya. Kondisi umum, kalau misalnya tidak bisa begitu, kita juga antara kering, lembab, basah itu agak tidak mudah untuk membaginya. Tetapi kalau mengalir dan menetes mungkin masih bisa. Lanjut. Ini adalah peubah orientasi. Kalau kita mau menggunakan ini untuk terowongan,
maka kita harus koreksi atau juga dengan fondasi dan lereng. Jadi kalau dia itu favorable atau menguntungkan atau very favorable itu 0, tidak perlu dikoreksi lagi. Cuman seketika dia favorable, -2, -2, -5. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa ini favorable dan tidak, nanti pada gambar selanjutnya akan saya tampilkan. Ini termasuk juga kelas massa batuan untuk RMRC, yaitu batuan sangat baik, dan sebagainya pembagiannya. Kemudian kalau kita arti kelas massa batuannya di dalam stand up time, Anda bisa lihat. Kemudian kohesi, ini semuanya masih dalam kilopascal. Jadi kalau kita lihat sebetulnya batuan itu biasanya kita bicaranya dalam megapascal, tapi ordernya 0,4, paling tinggi juga 5 megapascal, tapi kalau di sini kita lihatnya dalam ordernya kilopascal. Sudut gesek dalam tidak lebih besar dari 45 derajat tentunya. Lanjut. Nah, inilah dia kira-kira saya mau mencoba menjelaskan panduan klasifikasi bidang kekar. Jadi ini ada panjang kekar, persistensi, dan ini juga kalau kita melihat ini dari tahun 78 ISRM dasarnya. Jadi klasifikasi ini sebetulnya Binawaski 89 itu ada sedikit merujuk kepada ISRM tahun 78, di mana itu klasifikasi persisten lebih kecil dari 1 meter, 1 sampai 3, 3, 10, 10, 20, dan lebih besar dari 20. Ada juga paper yang menunjukkan bahwa berapa sih sebetulnya menunjukkan persistensi dari sebuah kekar itu sangat berpengaruh pada kestabilan, apakah itu underground atau open pit. Kalau saya mengatakannya 60%, tapi beberapa orang mengatakan ada yang mulai dari 10% sampai 73% tergantung dari kekasaran atau opening dari kekar tersebut. Baiklah, dilanjut. Oh maaf, ini gambar yang sebelumnya. Maaf sebelumnya, bagian bawah kanan, ini saya coba menggambarkan seperti ini kalau kita meng-cutting, very favorable, unfavorable, dan sebagainya. Jadi kita melihat dari bagaimana joint itu akan jatuh. Kalau pada gambar sebelah kiri, tentunya yang atas itu adalah sangat favorable terhadap struktur, sedangkan yang bawah ketika kita menggali dia akan langsung longsor ke bawah. Ada satu dari bagian kami di suatu daerah di Sumatera Utara, saat mana pertama mereka akan melakukan desain untuk opening, itu ternyata setelah saya minta untuk dicek geological structure, sifatnya seperti gambar yang bawah, maka kita harus merubah sudutnya sampai 3-4 derajat untuk melawan kelurusan ini, agar mendapatkan peluang kestabilan yang lebih baik. Lanjut. Nah, inilah yang tadi dimaksud deep. Misalnya pertama, apakah jurus tegak lurus sumbu terowongan? Seketika dia tegak lurus sumbu terowongan, apakah searah deep atau melawan deep, sudutnya sebagaimana? Dan di sini ada yang dikatakan sangat menguntungkan, sedang, dan tidak menguntungkan. Nah, ini jadi sebagai koreksi kepada bobot yang tadi disebut. Dan jangan lupa gunakan juga koreksi dari Fowle and Johnson untuk bobot kalau kita melakukan penggalian di bawah tanah khususnya. Lanjut. Nah, ini hasil logbor contoh yang saya berikan. Gambar paling kiri adalah bagian dari yang pernah kita lakukan suatu ketika di satu daerah, yang tengah saya ambil dari Pennsylvania, ada di bukunya Binawaski ini. Kemudian yang kanan ini adalah hasil dari apa yang kami kerjakan. Ini sebagai contoh saja. Dan apa saja sih parameter yang kita harus perhatikan? Log data, log by, depth from to, depth to, interval, natural defects, non-natural defects, joint condition instance, depth, dan seterusnya sampai dengan core orientation. Lanjut. Nah, ini adalah aktivitas di core shed, di mana kita mulai mengambil, lalu kita menimbang, lalu kita mengeringkan, dan kita memotret, menimbang, lalu kita memotong. Gambar yang kanan bawah ini adalah Pak Sudibyo yang alumni tambang, mungkin ITB tahu ini Pak Dibyo yang membantu laboratorium di ITB di tambang. Ini adalah gambar alat potong yang kami desain dahulu bersama-sama. Lanjut.
Nah, ini adalah yang standar dari Deere tahun 64. Sebetulnya dia ini dua, Deere and Deere, yang satu apa Deere, yang satu apa Deere. Jadi mereka berdua bersaudara membuat paper pertama tahun 63 awalnya. Kemudian inilah dia yang mereka katakan, dan ini menjadi bagian referensi yang paling penting di dalam awal seorang geologis melakukan survei tentang core. Ini kita lihat, saya memberi contoh gambar di bawah, itu contoh sampel yang dimana di atas 10 cm adalah yang harus kita perhatikan. Menjadi bagian dari core yang kita bilang sound. Less than that, you have just simply to ignore that. Dan ini menjadi hal yang tidak mudah. Sebetulnya kelihatannya mudah, tetapi kalau Anda lakukan dengan teliti, tidak mudah sebetulnya, karena juga ini walaupun disarankan NX ukurannya atau NQ, ada banyak sekali paper yang merujuk bagaimana kita mengoreksinya kalau kita menggunakan ukurannya BQ atau kita menggunakan ukurannya PQ. Mungkin kalau lebih besar lebih baik, tapi kadang-kadang kalau sudah terlalu dalam kita pakai BQ. Nah, bagaimana representatifnya dari BQ terhadap kemenerusan dari sebuah kekar yang akan kita jumpai. Nah, kalau untuk batuan-batuan non-mineral, misalnya untuk batu mudstone, sandstone, sama claystone, tidak bisa kita abaikan kemudahan dia untuk mengering atau mecah akibat dari kondisi tropis kita di sini, sehingga perlakuan untuk dilakukan dengan pembungkusan glass wrap, plastic wrap itu sangat penting. Tapi kalau batuan untuk mineral biasanya keras-keras, kecuali yang 10 meter pertama itu menjadi masalah bagi kita dalam handling. Lanjut. Nah, ini adalah core yang pertama kita ambil, lalu kita identifikasi berapa panjang ini dari core barrel. Ada core barrel yang 3 meter, ada yang berapa meter. Nah, ini kita harus bedakan antara natural defects dan non-natural defects, di mana non-natural defects itu bisa akibat dari handling, atau handling di dalam pemboran dari core barrel kah, misalnya mestinya pakai triple tube core barrel, kita adanya cuman single tube core barrel, ya Anda akan banyak berpeluang menghasilkan non-natural fracture. Kemudian yang di sini kita harus perhatikan juga adalah apakah fillingnya bagaimana, ada hard filling, ada soft filling, kemudian pelapukannya seperti apa. Kemudian kita lihat itu kalau memang ada join-nya seperti apa, seperti gambar di bawah. Kemudian fracture-nya sangat banyak. Apakah itu fracture-nya tegak lurus dari lubang pemboran atau tidak? Itu juga menjadi perhatian lain. Lanjut. Nah, ini bagian dari geologis ketika mengambil core untuk melakukan joint orientation. Dan ini standar, saya beruntung waktu itu punya 2 mahasiswa yang mengambil tugas akhir ini di Freeport, sangat baik, walaupun ini nanti mesti dikoreksi di dalam keadaan di permukaannya, kemenerusan dia ke permukaan itu juga sangat penting. Lanjut. Ini adalah hasil dari proses hasil dari eksplorasi. Kita melakukan permodelan mineralisasi. Jadi dari contoh gambar di sini ada titik-titik lubang bor, maka kita coba mencari bagaimana sih hamparannya dia melalui penampang AA aksen misalnya. Lanjut. Nah, dalam AA aksen ini kita jumpai apa saja itu. Kita langsung ke assay-nya misalnya. Di situ ada assay yang menunjukkan kadar mineralisasi, ada oksida AU, silika AU, supergen, hipogen. Kemudian kita dapatkan persen CU-nya berapa dari hasil assay. Nah, kita harus mampu melakukan permodelan ini, baik permodelan batuan atau mineralisasi maupun juga dengan kadar. Inilah yang dituntut dari setiap orang dalam akan melakukan penambangan. Sehingga bagaimana rencana mine planning, mine design, dan mine scheduling. Lanjut, maaf. Ini contoh yang lain dari hidrologi, data hidrologi, kita mendapatkan material yang porous media aquifer, impermeable aquifer, dan fracture media aquifer. Dari mana kita dapat? Dari data lubang bor, dan kita analisa yang tadi oleh para geologis dari core,
atau dari data pemboran yang waktu kita ngebor itu drill master dan di sampingnya ada geologist, field geologist mengamati setiap core yang keluar, di mana air mulai ada dan sebagainya kita catat, terus kita akhirnya bisa memperkirakan di mana groundwater level dan sebagainya. Sehingga selanjutnya kita bisa membuat skema model sistem penyaliran tambang secara awal lebih dahulu. Belum tentu applicable, tapi itu adalah preliminary design, ya. Lanjut. Nah, dari data tadi kita juga karena sebagai geologis kita harus tahu kadar-kadar masing-masing dan jangan lupa bahwa kadar distribusinya selalu skew kiri, tidak ada kadar mengikuti histogram bell shape dan tidak ada skew kanan, selalu skew kiri. Lanjut. Aplikasi RMR untuk ke mata panel pertama harus diingat, itu bobot orientasi kekar seperti tadi sudah disebut. Kemudian di sini diambil dari Stephen tahun 76, safety factor, itu bagaimana kita melihat stable slope, tidak selalu stable slope itu harus safety factornya di atas 1. Kita bisa lihat ternyata itu yang failed slope juga di 1,1, safety factor juga ternyata failed. Jadi it doesn't necessarily mean that if you have safety factor greater than 1 or 1.2 or 1.1 should be stable all the way. No, itu saya katakan keliru, pandangan yang tidak tepat untuk selalu itu. Makanya sangat perlu comprehensive study dan melakukan risk analysis karena peluangnya di situ ada unforeseen geological structure condition atau groundwater atau whatever yang kita tidak pernah tahu. Nah, inilah kira-kira kemudian tapi dari Robertson, lereng aman jika RMR lebih besar dari 40 dan berpeluang longsor jika di bawah 30. Cuman sekali lagi saya harus katakan bahwa angka ini hanya angka. Yang menjustifikasi adalah ketika kita setelah dibuka ke lapangan. Check and recheck. Lanjut. Silahkan dilanjut. Nah, karakterisasi batuan utuh dan massa batuan tadi sudah kita mulai bicara dengan RMR, tapi untuk open pit kita tidak bicara Q dahulu. Kemudian di sini karakteristik discontinue atau kekar dari RTD, orientasi, jarak, dan Bapak Ibu semuanya tahu. Dan kalau kita punya data kecepatan seismik juga tidak masalah, akan jauh lebih baik. Kemudian desain dan perencangan, kita ada mulai karakterisasi kekuatan batuan sampai saat mana kalau kita menambangnya dalam, kita harus perhatikan tegangan in situ. Dan perhitungan dalam rock mekanik dan rock engineering sampai tahun 1960-an itu banyaknya lebih berdasarkan pada sifat batuan utuh daripada sifat massa batuan karena faktor pengetahuan mekanika batuan masih banyak berhubungan dengan material padat teorinya ketika itu dan contoh batuan utuh lebih mudah diperoleh dari pemboran inti. Jadi dengan kemajuan teknologi orang sudah mulai masuk jauh pentingnya kita melakukan analisa di dalam rock mesh. Lanjut. Ini gambaran yang saya gambar sendirilah dari foto yang saya miliki. Kalau kita membor di RQD 1, lubang bor situ kita akan kelihatan RQD-nya sangat buruk. Tapi ketika kita geser ke kanan, RQD-nya akan lebih baik. Nah, jadi hati-hati juga jangan sampai terkecoh oleh data RQD hasil pemboran karena bisa saja di bawah tanah yang tidak terlihat itu bagaimana kondisinya. Dan ini kita harus perhatikan bahwa what certain is uncertainty. Itu dia, ya. Ini adalah bagian dari yang harus kita perhatikan dengan seksama. Lanjut. Survey scan line saya akan bicara, saya tidak akan banyak bicara di sini satu persatu, Bapak Ibu bisa pelajari sendiri dan ini ada di dalam buku mekanika batuan kami dari tambang yang semuanya ini saya buat ketika saya mengambil S3, jadi prosedurnya seperti ini ada di situ. Lanjut. Ini juga salah satu prosedur yang saya dibantu oleh Pak Sapa Saptono, di mana beliau waktu itu sedang sekolah S3 di kami dan beliau melakukan pengerjaan survei scanline dengan sangat baik. Pak Eman juga punya pengalaman yang sama, itu bagus.
Jadi ini adalah contoh bagaimana kami mencoba membagi sistematik dari pengukuran kekar. Kalau mau membaca lebih detail lengkap dari pengukuran scanline ada di buku itu, dan juga dari Priest dan Hudson tahun 76. Dan ada juga dari buku SD Priest tentang joint structure, bukunya ada, bagus sekali itu. Nah, saya tidak menggunakan Brunton kompas, itu bukan favorit saya pakainya kompas seperti ini. Lanjut. Ini Pak Eman contohnya di sebelah kiri ketika di Bukit Asam. Ini ada, kebetulan kita ada project quarry ketika itu, jadi saya dengan Pak Eman melakukan pemeriksaan tentang untuk batu bagi quarry-nya, dan ini contoh bagaimana kita melakukan scanline measurements di underground. Yang satu di Pongkor, yang paling bawah, yang atas adalah di Mount Isa. Lanjut. Inilah yang kita harus hasilkan dari beberapa tempat, contohnya Pak Sabtono melakukan pengukuran ini di Adaro, dan ini merupakan salah satu yang penting yang menjadi harus kebiasaan selanjutnya. Dari situ setiap tambang, setiap mining engineer atau geological engineer harus melakukan penyiapan data ini Stereonet, yang kita bisa rujukan kepada rekomendasi dari Hook, ada di bukunya Hook and Bray. Lanjut. Ya, RQD versus joint spacing dan juga joint volume. Yang rumus paling terkenal adalah RQD 100 kali E pangkat minus 0,1 lambda kali 0,1 lambda plus 1, di mana lambda adalah seper joint spacing. Ini adalah yang paling sering kita gunakan, dan di dalam penampilannya nanti para geological engineer, geologist engineer, dan mining engineer yang berhubungan dengan mekanika batu atau rock engineer harus bisa menampilkan cross section dengan RQD dari setiap lubang bor. Jadi kita bisa mulai tadi yang saya katakan, membuat Venn diagram untuk membagi mana yang bisa digali ripping dan di mana yang harus pakai free digging, ripping, dan blasting, dan juga dari peluang fracture frekuensi yang ada di daerah situ untuk peluang mudah tidaknya longsor. Lanjut. Ini adalah bagian dari yang saya katakan persisten. Beberapa orang mengatakan bahwa sebuah joint ketika panjangnya sudah lebih besar daripada 0,6 tinggi jenjang, maka dia sangat berperan di dalam kemudahan lereng itu untuk longsor akibat dari keberadaan joint yang sifatnya favorable into failure. Tetapi di beberapa buku bahkan mengatakan harus 73% secara spesifik atau 75%. Ada lagi yang mengatakan 10% pun sudah bisa menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. Tergantung kembali lagi kepada engineering judgment Ibu dan Bapak sekalian di lapangan. How do you judge the features, the real mass yang harus Anda perhatikan dalam keputusan. Lanjut. Ini contoh bagaimana kita melakukan kondisi kekar. Jadi jangan sampai kita melakukan pemeriksaan kondisi kekar dan dibandingkan dengan gambar ini yang sudah ada standar JRC, Joint Roughness Coefficient. Nah, di dalam hal ini ada 3 geologis, 4 geologis, mungkin angkanya akan berbeda mana yang dia pilih. Lalu ada orang berinisiatif membuat satu sisir Barton, dia bilang. Lalu tapi ketika saya tanya sama Nick Barton, Nick, how do you benefit from it? Nah, enggak, I don't get anything from it. Dia bilang, ini mereka aja jual nama saya. Ya, ini ketawa aja. Jadi ini kalau ada orang bilang Barton.com, sebetulnya bukan dari si Barton. Barton nggak ada hubungannya dengan pabrik pembuat ini. Nah, ini coba dibandingkan antara butiran. Anda bisa lihat dari contohnya dengan ballpoint. Nah, jadi setiap orang ini mempunyai suatu pandangan yang bisa sedikit berbeda atau malah bisa jadi banyak berbeda tergantung section yang Anda pilih di dalam pemeriksaan tentang kekasaran dari kekar. Kalau Anda memotongnya itu dari atas ke bawah sama dari kiri ke kanan akan berbeda itu. Nah, di mana kita menentukan garis itu adalah professional judgment. Tidak ada teori yang selama ini cukup kena untuk mengatakan. Jadi Anda harus lihat kemana ini kemenerusannya kekar tersebut atau kekasaran ini larinya kemana. Apakah dia berpengaruh kepada peluang terjadinya failure nanti
So you don't simply judge ini dari hanya semata-mata ini. Anda mesti merefleksikan diri Anda seolah-olah ini Anda berada di dalam bumi. Kemana Anda pergi? Kemana ini kalau dibuka? Arahnya kemana? Apakah ini menjadi fracture yang menahan dia longsor atau membawa dia malah membuat dia longsor? Karena kekasaran itu bisa menjadi untuk menahan atau untuk malah meluncur. Tergantung arah dari kekasaran tersebut dan arah bidangnya kemana dia luncur. Ya. Jadi itu yang harus juga Anda tidak semata-mata by the book, tapi kita harus buka kepala kita dan mata kita. Lanjut. Pak Seno, mohon maaf Pak Seno. Ya. Mengingatkan Pak Seno, 10 menit Pak Seno. 10 menit lagi. Baik, Ya, ini slide sudah 40 menit lebih. Oh, baiklah. Ini salah satu contoh. Terima kasih Pak Eman. Ini kondisi kekar, JRC skala lapangan Anda bisa lihat. Anda bisa ambil sendiri contohnya. Lanjut. Ini juga kondisi aperture. Anda bisa lihat pedomannya. Lanjut. Nah, ini adalah kekuatan dari joint compressive strength dengan Smith Hammer. Bisa dilanjut, Anda bisa rujuk. Baiklah, jika demikian lanjut. Beritahu aja peringatan kepada saya. Ini Smith Hammer, hati-hati. Tidak semudah itu Anda menggunakan Smith Hammer, kemiringan dan pendengaran suara mantulnya atau tidak, meredam atau tidak, itu juga tidak, jangan sekedar hanya sebagai operator, tapi Anda harus sebagai engineer. Lanjut. Ini Pak Eman, saya coba menggambarkannya dan menarik garisnya seperti ini, yang tujuannya nanti kita mempunyai klasifikasi RMR, di dalam satu section, bagaimana itu masa batuan dibagi menurut RMR. Lanjut. Ini masuk kepada uji sifat fisik dan mekanik. Ada beberapa hal di sini dari mulai sifat fisik dan mekanik. Baiklah, saya lanjut karena ini juga di buku ada. Lanjut. Nah, ini prosedur yang harus kita tempuh dari mulai pemboran, pemotongan, penghalusan. Sering diabaikan oleh semua pihak, termasuk teman-teman kami juga di lab, terabaikan penghalusan muka, penimbangan, penghalusan muka, penghalusan samping. Ini prosedurnya sebetulnya ketat sekali. Kalau di beberapa perguruan tinggi di luar negeri ini QOQC-nya sangat ketat, tapi di Indonesia saya lihat banyak yang mengabaikan hal ini. Ya, Anda bisa dapat yang keliru. Ya, kalau Anda keliru ya silakan you take the risk, man. Gitu aja. Lanjut. Ini seperti biasa penentuan sifat fisik dan ini tidak harus dihafal, cuman dimengertikan sehingga Anda bisa dengan mudah apa sih yang disebut dengan kondisi air jenuh dan sebagainya. Lanjut. Faktor penentu kurva tegangan-regangan ini sangat penting karena itu menentukan perilaku batuan yang Anda akan perlakukan. Lanjut. Ini jadi ukuran batuan apa saja yang banyak dipakai NQ, harus rata, paralel, tegak lurus. Lanjut. Ini penguji prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi sebetulnya ini di buku juga ada, hanya saya ingin menekankan jangan Anda abaikan proses preparasi. Anda abaikan proses preparasi mestinya 75 megapascal bisa menjadi cuma 25 megapascal. Atau 100 megapascal Anda cuma dapat 10 megapascal karena Anda mengabaikan preparasi secara prosedur. Camkan itu baik-baik. Ini sering saya berikan masukan kembali kepada teman-teman di lab, hati-hati dengan bermain dengan preparasi. Karena dianggapnya preparasi membuang waktu banyak, tapi itu menentukan keberhasilan angka Anda representatif atau tidak. Lanjut. Batuan macam-macam pecahnya harus digambar sebelum diuji dan digambar setelah teruji. Ini bisa macam-macam. Jangan anggap enteng mengenai hal ini, isian dan sebagainya. Lanjut. Ini adalah stress strain curve yang biasa kita buat dan ini Anda harus perhatikan di mana Anda harus mengambil namanya daerah elastik, itu adalah A dan C. Jangan sampai Anda terkecoh dan tidak, ini idealnya. Bisa saja tidak ideal seperti gambar yang di bawah, itu tidak ideal. Yang kanan adalah contoh bagaimana menentukan modulus dengan berbagai bentuk modulus. Lanjut.
Ini histogram UCS UTS, Anda bisa dapat berbagai macam distribusi. Hati-hati, jangan sembarang mengambil data rata-rata. Anda lihat distribusinya seperti apa. Anda bisa mengambil distribusi rata-rata seperti yang kanan atas, atau yang kiri atas, atau yang tengah atas. Itu sangat hati-hati. Anda harus mempunyai datanya. Tidak bisa mengambil rata-rata tanpa melihat distribusinya. Lanjut. Ini kan tim teknis baru pulang hari ini, Mas. Saya belum pulang, Pak. Itu masuk itu. Klasifikasi UCS, jadi ada berbagai klasifikasi. Biasanya kami merujuk kepada ISRM ataupun Binawaski yang lebih dekat. Di bawah 1 megapascal kita anggap sebagai tanah. Lanjut. Ini ada efek skala, jadi hati-hati, jangan Anda gegabah. Ukuran contoh menentukan skala. Ada yang mengatakan, dan saya juga termasuk yang mengatakan bahwa ukuran itu kepada in situ adalah sekitar 75%-nya, kadang sampai 60%-nya dari UCS yang di laboratorium. Jadi kalau di laboratorium 100 itu di lapangan antara 50 sampai 60 megapascal. Tergantung dari di mana Anda melihat apakah itu anisotrop atau isotrop. Lihat nanti gambar selanjutnya. Lanjut. Ini dari bentuk, saya abaikan dahulu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini dia maksud saya isotrop. Jadi jangan sampai Anda mengabaikan pengujian, Anda main uji saja, coba Anda tidak tahu bagaimana karakteristik dari anisotrop tersebut. Jadi Anda mendapatkan nilai yang sangat keliru. Karena Anda tidak melihat adanya anisotrop. Jadi kalau Anda bicara dengan granodiorit, skis, hati-hati. Lanjut. Ini uji triaksial seperti Anda ketahui, seperti standar, tetapi yang ada beberapa hal yang kami lakukan di lab, dan ini banyak pedomannya mengenai khususnya adalah untuk multi-stage triaksial, tapi ini adalah single stage, dan minimum Anda sebetulnya harus mempunyai 5 sampel. Cuman paling nggak kalau Anda punya 3 sampel, Anda sudah bisa buat ini mencari kohesi dan sudut gesek dalamnya. Lanjut. Ini adalah yang standar setelah kita melakukan uji, kita melakukan analisa untuk Mohr Coulomb atau Mohr dan sebagainya. Lanjut. Uji geser standar, hati-hati, jangan Anda abaikan pengambilan sampel yang benar, pengujian yang benar terhadap sampel. Jadi kalau Anda punya sampel sudah ada bidang lemahnya terlihat, jangan sampai Anda malah tidak memotong bidang lemah. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini ada yang namanya jenuh dan tidak jenuh, kemudian kuat geser puncak dan kuat geser sisa. Kita ambil yang kuat geser puncak, tapi juga jangan lupa ada yang jenuh dan tidak jenuh. Lanjut. Uji UTS sungguhnya bukan asal begitu saja, karena seketika Anda punya sudut lebih besar dari 8 derajat terhadap pecah di permukaan atau di bawah, itu sudah harusnya tidak boleh Anda terima. Itu harus dibuang. Karena ada kesalahan dalam sistem kontak beban ketika dia melakukan. Jadi angkanya itu sudah tidak representatif. Hati-hati. Lanjut. Nah, ini adalah brittleness index. Hati-hati, ada 3 macam brittleness index saya sampaikan. Jadi di sini ada hal yang harus Anda perhatikan. Jangan serta-merta Anda mengambil brittleness index tanpa Anda mengetahui apa yang dibuat dari angka tersebut. Lanjut. Ini uji point load yang sering kita lakukan. Anda bisa lihat sendiri modelnya, aksial dan diametrikal. Hati-hati. Lanjut. Ini contohnya mana yang harus kita bisa terima. Jadi ada yang dikatakan berhasil dan yang gagal. Jadi jangan Anda punya angka, cuman Anda tidak lihat pecahnya seperti apa, Anda ambil itu angka. Padahal itu salah besar. Ya, lanjut. Inilah dia perhitungannya standar, cuman saya ingin mengingatkan K itu bervariasi, jangan Anda ambil langsung K20 atau 25. Anda lihat dia itu masuk klasifikasi batuan apa, karena angka K itu berbeda-beda untuk jenis batuan. Lanjut.
Inilah contohnya. Jadi saya misalnya ambil batu pasir sampai dengan batu pasir lempung itu berbeda. Yang punya saya 11 kurang lebih sampai 12. Yang Broch Franklin 24 batu pasir, Benowaski 23, orang sering ngambil 25. Itu kekeliruan yang sangat besar kalau Anda langsung mengambil angka 25. Jadi Anda harus ada lihat referensi klasifikasi ya. Terima kasih. Lanjut. Nah, inilah yang ujung akhir yang kita inginkan dari semua ini. Kalau yang tadi halaman pertama, FK berapa, potential failure, inilah yang Anda lakukan. Dan ini adalah sebuah pekerjaan numerical yang sebetulnya tidak bisa Anda langsung bisa percaya tanpa Anda melihat kenyataan di lapangan dengan baik. What the computer does is just calculation without any professional judgment. Hati-hati. Jangan Anda klaim Anda sebagai rock mechanics engineer hanya dengan mampu melakukan numerical analysis berdasarkan ini tanpa bisa Anda mengerti bagaimana batuan itu akan berperilaku di alam. Lanjut. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian atas fasilitas dan perhatiannya. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang dari apa yang saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Seno. Silakan minum dulu Pak, karena pertanyaan sudah banyak Pak. Jadi Pak Seno untuk 71 slide Bapak menghabiskan waktu 54 menit. Saya pikir sudah kok sangat lengkap ya, tinggal sudah banyak yang tanya Pak, langsung saya bacakan aja Pak ya, biar lebih informal diskusi kita. Yang pertama Pak Seno, ini dari rekan-rekan Unhas tanya, Bismillah, selamat sore Pak, saya Zulkifli dari mahasiswa tambang Unhas angkatan 2022 Pak. Ya. Jauh dengan angkatannya Pak Seno berarti Pak. Kalau angkatan 2022 sama angkatannya Pak Seno jauh Pak. Apa tantangan utama? Apa tantangan utama ya? Apa tantangan utama yang dihadapi oleh insinyur dan ahli geoteknik dalam mengintegrasikan data rock mechanics dalam perencanaan penambangan mineral? Itu yang pertama Pak. Serta yang kedua adalah apa dampaknya jika aspek rock mechanics dan rock engineering diabaikan dalam tahap awal perencanaan penambangan mineral? Terima kasih sebelumnya Pak, materinya bagus untuk mahasiswa baru seperti saya. Silakan Pak. Mengabaikan maksudnya, mengabaikan. Apa? Mengabaikan yang kedua. Yang kedua, apa dampaknya jika aspek rock mechanics dan rock engineering diabaikan dalam tahap awal? Ya. Oke, silakan Pak Seno. Baik, terima kasih. Ini Bapak Zulkifli. Terima kasih. Baik, beda kita 40 tahun, tapi itu kan hanya usia, hanya nomor, hanya angka. Cuman kita jiwa samalah. Baik, bagaimana kita mengintegrasikan? Memang itu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi tidak mudah untuk kita melakukan. Jadi, apa yang harus kita lakukan di awal adalah bahwa saat kita akan melakukan penyelidikan, pemboran, eksplorasi atau survei, ketika kita melakukan survei pemetaan di awal oleh para geologis, jangan lupa geologis itu selalu harus melakukan juga adalah structural mapping, di mana dia melakukan deep dan deep direction orientation, dan ambil angka itu, angka-angka yang diperoleh. Plotlah dia di dalam peta untuk kita bisa tahu stereonetnya seperti apa di daerah tersebut. Itu pertama sekali yang harus tidak pernah boleh kita abaikan. Yang kedua, bagaimana angka-angka yang kita peroleh atau interpretasi kita dari pemboran. Jadi pemboran eksplorasi itu kan selalu mendapatkan core. Nah, core itulah yang harus Anda deskripsi dengan baik. Dan biasanya para geologis, para mining engineer itu terus terang sangat buruk terhadap geologi. Terus terang aja, saya juga belajar geologi lebih baik setelah saya ngambil S2, S3. Waktu S1 ya asal lulus saja kan, tapi dalam bekerja, don't you blame your lectures lah ya, memang begitulah atau facility. Tapi how do you improve yourself itu adalah keinginan kalian. Jadi bagaimana itu masuk ke mind planning, bukan land planning kali. Sementara pertama regionalnya kita bagaimana kita melihat, dan itu harus kita melihat pertama yang tadi saya bilang. Kalau Anda sudah punya plot-plot titik-titik tentang stereonet, dan Anda punya lubang bor di daerah-daerah yang Anda lakukan stereonet, lakukanlah koreksi. Dan apa yang Anda bisa lakukan? Pertama adalah misalnya dari joint spacing dan kondisi joint
dan PLI misalnya. Karena yang kita bawa ke lapangan biasanya itu adalah PLI, point load index ya, point load aparatus yang kita bawa. Atau kalau misalnya lebih baik lagi kita ujilah UJAS. Seketika kita dapat, kita masukkan lagi angka itu, kita bikin cross section, kita bikin Venn diagram, lalu bagaimana dia berhubungan antara satu lubang bor dengan lubang bor. Dari situlah Anda melakukan bagaimana ini penggaliannya, bagaimana ini kita bikin suatu jenjang sectionnya. Oke, dampak dari kita mengabaikan pengetahuan tersebut ada dua, gagal atau berhasil. Walaupun dia misalnya tidak bisa juga kita ngabaikan, tapi ternyata kebetulan unforeseen condition memberikan sesuatu yang positif. Itu bisa terjadi dan itu pernah saya alami. Jadi tidak ada jawaban yang exact di dalam hal yang namanya rock engineering. Everything what's certain adalah uncertainty. Apa yang pasti adalah ketidakpastian. Dan kita harus mereduksi ketidakpastian secara statistik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Seno. Kita lanjut Pak. Pertanyaan kedua karena pertanyaannya banyak. Nanti kita prinsipnya first come first serve, yang nanti yang paling belakang kalau nggak dijawab sama Bapak mungkin nanti bisa kirim email ke panitia. Pak Seno insya Allah akan meluangkan waktu menjawab pertanyaan yang panjang-panjang ini Pak. Kalian di malam minggu Bapak nanti menjawab pertanyaan yang banyak nih Pak. Jadi depan aja lah. Jadi ini Pak ada pertanyaan Pak. Jadi setelah kita tadi dari mana? Dari Indonesia bagian tengah Pak, di ujung pandang Unhas. Sekarang kita lompat Pak, karena saya di Papua, ini ada teman dari Papua Pak, dari Politeknik Amamapare, Pak Abdul Rahim. Saya juga belum sempat ketemu Pak Abdul Rahim. Saya malah kalah jauh dengan Pak Barlian, sudah ngasih kuliah umum. Saya juga insya Allah saya jadwalkan nanti ketemu dan memberikan kuliah umum di Politeknik Amamapare di Timika. Jadi ini dari Pak Abdul Rahim, Pak Seno. Maaf Pak, saya Abdul Rahim dari Politeknik Amamapare Timika. Terima kasih Pak Abdul Rahim. Izin bertanya cara mudah dan cepat membedakan join mekanik dan join natural di inti bor. Berdasarkan pengalaman Bapak tentunya. Kalau saya tidak bisa bercerita, tapi saya bisa penunjukkan gitu loh. Cuman ginilah, join mekanik dan join natural misalnya. Saya mungkin dua-duanya adalah gini. Yang namanya join itu naturally adalah original. Bukan barusan kemarin sore. Umurnya mungkin sudah lebih tua daripada usianya kota, usianya batuan. Kita ordernya ratusan tahun. Tapi join yang sangat berbahaya yang harus kita perhatikan kalau menurut apa yang bisa saya katakan adalah seketika kita jumpai joinnya sudah warna kuning karena sudah mengalami oksidasi. Itu dia. Kalau yang belum mengalami oksidasi, mungkin tidak separah kalau yang joinnya sudah mengalami oksidasi. Karena ada oksidasi itu warnanya kuning atau karatan lah kalau bahasa Indonesia, itu adanya air, dan itu hati-hati Pak. Apalagi kalau itu masuk kepada daylight dari sebuah rencana penggalian. Kalau dia melawan arah penggalian, malah itu baiklah sebetulnya. Karena kita kalau di dalam mekanika batuan adalah mencari batuan yang terlemah untuk kita bisa perhatikan tindakan lanjut. Dan kalau kita untuk penggalian, kita mencari batuan yang paling keras di mana kita sangat sulit untuk membongkar. Tapi tadi kalau mekanika batuan kestabilan, mencari yang paling buruk untuk kita bisa sanggah atau kita bisa hindari kelongsoran. Jadi join lebih kepada saya hati-hati kepada join yang sudah lama, yang mengalir air, menetes atau karat, atau udah warna karat tapi nggak ada air. Nah itu apalagi tuh? Itu juga kita nggak tahu apa airnya terus ternyata lari ke tempat lain. Artinya itu pernah ada suatu aliran yang lama terjadi, kemudian ada gerakan. Kalau itu kita belum pernah buka tambangnya, catat apakah pernah ada seismik di sana yang terjadi di dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Sehingga aliran yang tadinya ke situ akibat ada seismik terjadilah suatu struktur baru. Kira-kira itu. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Oke Pak Abdul Rahim, mudah-mudahan terjawab. Nanti kalau nanti belum puas bisa
di chat Pak, nanti dikumpulkan sama penelitian, nanti minta penjelasan lebih lanjut ke Pak Seno. Sebagai update, Pak Seno dan rekan-rekan, setidaknya sekarang ada 230 orang join di Oh ya, di Zoom dan YouTube. 230 orang, saya pikir belum setinggi yang periode lalu, tapi buat saya di atas 200 sudah cukup baik ya, karena ini mungkin juga banyak yang mau weekend, jadi pada punya acara yang lain. iya ini yang masih muda-muda pacaran ini sebentar lagi. Oke, Pak Seno, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Ini dari Pak Herianto Panggabean. Saya izin bertanya, jika tambang kita semakin dalam, katakanlah dari permukaan beda tinggi 300 meter sampai bottom, dan ada daerah yang overcut, sehingga tidak sesuai dengan... Over apa? Overcut. Iya. Overcut atau undercut itu mungkin. Iya. Sehingga tidak sesuai dengan desain, dan ada bench yang tidak terbentuk, apa saran Bapak untuk tim geoteknik yang ada di lapangan? Saya tidak bisa menjawab secara presisi, itu kan harus kita lihat. Tetapi paling tidak beginilah Pak, apapun yang terjadi, kalau kita sudah level 300 itu air selalu biasanya ada dan makin besar. Itu nomor satu. Yang kedua, kita harus lihat joint condition, arahnya favorable terhadap sebuah failure atau tidak. Kalaupun tidak, apakah kita bisa tahu ada suatu fracture di belakang-belakangnya? Karena ada banyak kejadian, saya tidak sebut nama-namanya di Indonesia, yang unforeseen condition-nya itu hanya tahu kemudian dari monitoring dengan prisma radar. Nah, dengan radar kok ada percepatan perpindahan. Nah, begitu pada satu saat baru terlihat terkuak, oh ternyata memang ada unforeseen geological condition di belakang. Sehingga dan kalau kita sudah bicara 300 itu massa yang bergerak kalau dia menerus bisa kebayang. Itu udah bisa berapa ribu ton, juta ton itu yang massa yang akan bergerak, dan dia harus kita ingat kinetik energinya kalau dia bergerak. Nah, jadi saya sih mengatakan kalau Anda Bapak-bapak dan Ibu sekalian sudah punya tambang yang cukup dalam, tidak bisa dipungkiri monitoring secara sistematik, otomatis itu tidak pernah boleh diabaikan. Dan itu harus diperhatikan dan tidak diberikan kepada anak-anak muda. Harus diberikan kepada orang yang sudah berpengalaman untuk mengamati angka displacement tersebut. Apakah dia displacement-nya linier atau displacement-nya terus ternyata eksponensial, itu harus dimonitor. Dan jangan displacement monitoring itu hanya begitu saja. Harus ada update yang menceritakan, coba, oh ini kenapa terjadi perubahan ini? Kirim orang langsung segera ke sana, lapor, apa yang membuat dia begini. Terus ternyata berhenti. Jangan ketawa dulu kalau udah berhenti. Wah, hebat nih berhenti. Kita nggak tahu. Dia rupanya menyimpan momentum di dalam. Nah, memang dalam beberapa hal yang saya pahami dari teman-teman, cerita teman-teman, kita harus memberikan stress release. Jadi energi itu harus kita rilis perlahan. Seperti Anda kalau pacaran tuh jangan memendam terlalu lama. Kalau ada marah keluarkan aja nih marah nanti nih malam Sabtu ini nih sedikit-sedikit. Karena kalau udah marah besar bahaya itu. Apalagi kalau sudah menikah. Ya, jadi batuan juga begitu. Dia sembunyi itu, kadang dia diam, dia menyimpan akumulasi displacement tersimpan oleh sebuah pasak yang pada suatu saat pasaknya tidak kuat, jebol itu semasa yang besar. Jadi hati-hati dan jangan mudah menyerahkan kepada yang belum berpengalaman dalam menilai angka. Lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Seno. Saya ringkas. Hati-hati harus mengkombinasikan ya dari Pak Seno penjelasan tadi itu tentang yang angka, tidak semata angka. Mungkin di balik angka itu ada penjelasan lainnya. Termasuk tadi itu jangan memendam energi terlalu besar, termasuk dalam relationship. Pak Seno sudah menikah jauh lebih lama daripada yang lain di sini menurut saya. 42 tahun saya sudah nikah, Pak. Itu yang tanya mungkin belum menikah itu, Pak. Iya. Oke, Pak Seno, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Ini dari Stanley, saya udah lama ketemu Mas Stanley ini. Selamat siang Pak, saya Stanley Ginzel dari Teknik Pertambangan Pusat Surabaya. Pak Eman, lama nggak ketemu Pak. Ya, nanti kapan-kapan ketemu ya. Siap Pak Eman. Ya. Oke. Iya. Saya bacakan pertanyaan dari Ginzel ya, dari Stanley. Oke, terima kasih Pak.
Pak Seno, saya mau menanyakan apakah stress dan strain di dalam underground mining coal dan mineral mining coal, apakah sama efeknya dalam sistem penambangan block caving? Stress, Dan strain strain dalam yang batu mining bara. coal dan juga block caving, Pak. Block caving apa? Block caving ore dong, bukan block caving Ya, underground mining coal and mineral dengan penambangan block caving. Jadi mungkin kelihatannya yang tambang bawah tanah, yang non block caving itu beda nggak Pak stress sama strainnya? Nanti dulu. Kita tidak mengenal block caving di dalam Batu batu bara. bara. Biasanya itu Tapi caving dalam mineral, Pak. Gini, jangan lupa bahwa batu bara itu adalah umumnya berhubungan dengan batuan sedimen, di mana dia punya strain yang lebih panjang sebelum dia failure, atau displacement lebih panjang daripada batuan mineral. Kenapa? Batuan yang pembawa batu bara itu, karena batuan banyaknya itu sebetulnya sedimentary, dan dia mempunyai displacement yang lebih panjang sebelum dia failure. Sedangkan kalau batuan, jadi dia sifatnya agak plastik, deformasi. Kalau di ini dia brittle. Jadi kalau dulu saya sering dalam kuliah menceritakan melempar kerupuk dan dodol. Jadi kalau kerupuk itu strain kecil langsung pecah, kalau dodol panjang dulu. Tetapi jangan lupa bahwa energi yang dibangkitkan oleh sebuah displacement dari batuan sedimen, walaupun UCS-nya rendah atau failure stress-nya rendah, tapi karena displacement-nya panjang, maka energinya mungkin bisa lebih besar daripada yang brittle fracture. Itu saja. Apakah itu cukup menjawab? Nanti kalau nggak menjawab disambung lagi Pak. Lewat Ya, email. karena caving itu adalah akibat dari pecahnya. Pecah itu adalah lepasnya atau failure strain, strain failure. Strain failure itu kalau di dalam batuan sedimen lebih panjang daripada strain failure pada batuan brittle atau batuan yang banyak untuk mineral. Tetapi jangan, kita belum bisa terkecoh itu. Energi dari batuan sedimenter bisa lebih besar karena displacement-nya panjang. Ya. Mudah-mudahan jelas lah. Nanti kalau nggak jelas, Stanley bisa nanti mengirim email ke panitia, nanti di forwardkan ke Pak Seno biar dapat penjelasan yang lebih detail. Terima kasih. Oke, Pak Seno, sekarang pertanyaan keempat. Saya pikir ini pertanyaan terakhir. Nanti rekan-rekan yang belum dijawab nanti bisa minta tolong ke para panitia untuk di copy paste pertanyaan-pertanyaan yang belum akan dijawab oleh Pak Seno. Mudah-mudahan nanti Pak Seno bisa luangkan waktu untuk menjawab via email. Teman-teman juga yang tadi bertanya tapi mungkin belum dijawab oleh Pak Seno karena waktu terbatas, bisa ngedrop alamat emailnya kepada panitia untuk nanti dijawab belakangan oleh Pak Seno. Pak Seno, ini pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir. Pertanyaannya panjang nih dari Mbak Tina Afwah. Selamat siang Bapak Suseno Kramadibrata, selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih atas presentasi Bapak yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Atina dan izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Saya jawab, ada beberapa pertanyaan, saya jawab saya bacakan dulu satu Pak. Nanti Bapak langsung jawab supaya nggak kepanjangan Pak. Untuk perhitungan RQD suatu batuan itu terbagi menjadi dua metode, yaitu metode langsung yang dilihat dari logbor dan metode tidak langsung yang memanfaatkan perhitungan diskontinuitasnya. Pertanyaan saya, apakah penggunaan metode tidak langsung ini juga memiliki tingkat keakuratan yang tinggi seperti perhitungan RQD yang menggunakan metode langsung tersebut, Pak? Baik, RQD dari core logging angkanya biasanya lebih tinggi daripada RQD yang diperoleh dari joint spacing measurement. Mengapa? Karena RQD dari pemboran itu kan kita kalau udah mineral bicaranya pemborannya panjang, dalam, itu akan banyak sekali. Dari setiap 3 meter coring kita dapatkan dari core barrel. Kalaupun kita melakukan RQD dari joint spacing dengan rumus dari Price dan Hudson yang 100 kali E pangkat minus 0,1 lambda itu, dia adalah yang terekspos. Makanya saya juga harus katakan
jangan lakukan joint measurement hanya sepanjang 30 meter sekali. Jadi harus sepanjang mungkin dan jangan lupa keamanan. Tetapi untuk preliminary design, Anda bisa menggunakan RQD dari menghitung joint spacing dari RQD yang ada di dalam core log. Dan kalau Anda sudah melakukan pembukaan, penggalian, double cross check di daerah section mana tadi itu kita dapatkan data RQD dan joint spacing yang di derivatifnya, dan kita kembali dari joint spacing kita dapatkan RQD. Biasanya hitungan RQD yang kita pakai persamaan Price dan Hudson melebihi angka dari yang ada di RQD benar. Tapi kalau kita sebetulnya menghitung itu mendapatkan RQD di dalam joint spacing di dalam core, biasanya lebih angka-angkanya bisa lebih error 20% daripada kenyataan di lapangan. Itu menurut statistik dari beberapa paper yang saya baca, kecuali ada paper lain mengatakan yang lain. Itu dari 4 paper lah kalau tidak salah saya baca. Oke, terima kasih Pak Seno. Sekarang pertanyaan kedua dari Mbak Tina adalah, dalam presentasi Bapak, aplikasi RMR, Rock Mass Rating, untuk kemantapan lereng juga mengacu pada Lobster tahun 1975, Hall 1985, dan OR 1992. Apakah ini sudah masuk pada hubungan RMR dan SMR ya Pak? Jikalau iya, perbedaan dengan klasifikasi SMR tersebut dengan SMR menurut Romana tahun 1985 itu bagaimana Pak? Ya, ini lama sekali pernah kita bicara tentang Romana. Romana itu yang di awal dibuat itu yang dibantu oleh Swindells. Kebetulan saya kenal baik dengan Swindells, dengan Chris. Memang Romana itu dasarnya adalah dari struktur jalan, dari slope di jalan raya ya, tapi bukan dari tambang baru terakhir dikoreksi. Swindells itu memberi koreksi untuk blastingnya. Orr itu emang orang Chris Orr namanya, dia itu bagus, dia bikin. Cuman saya terus terang karena saya tidak maaf, boleh saya mempunyai pendapat sendiri di sini bahwa saya kurang menyukai menggunakan Romana. Saya baru membaca Romana lagi mungkin beberapa tahun silam lagi setelah sekian tahun. Saya tidak punya kompetensi untuk mengatakan terlalu jauh tentang bagaimana Romana, tapi saya tidak terlalu suka menggunakan Romana. Itu saja. Seperti mempersulit gitu untuk diri kita dari ada F1, F2, F3 segala macam. Kembali akhirnya kita harus melakukan monitoring dari lapangan juga. Jadi you don't really rely on this phenomena only, but you have to be able to prove it in reality. Chris Orr mencoba melakukan koreksi. Swindells mencoba melakukan koreksi, bagus. Itu Stephen juga. Saya tidak masalah itu, tapi saya tidak berani mengatakan Romana. Makanya saya tidak mengeluarkan Romana di sini. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan baik, tapi I'm not in favor for Romana, that's it. Oke, Pak Seno, terima kasih Pak Seno. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Mbak Atina. Dalam nilai FOS massa batuan, kalau tidak salah juga memperhatikan jenis kriteria keruntuhannya. Bagaimana? Sekali lagi? Saya ulang, Pak ya. Dalam nilai FOS massa batuan, kalau salah juga memperhatikan jenis kriteria keruntuhannya ya Pak. Kalau tidak salah, kalau tidak salah, perbedaan penentuan jenis keruntuhan baik hook and Brown dan hook and break itu dapat diaplikasikan dalam kondisi batuan yang seperti apa ya Pak? Jadi yang pertama, nilai FOS massa batuan kan memperhatikan kriteria keruntuhan. Iya. Nah, pertama itu perbedaan penentuan jenis keruntuhan baik hook, Brown dan Moore column juga dapat diaplikasikan dalam kondisi batuan yang seperti apa ya Pak? Nah, kembali statistik yang menemukan yang membuat ini sebetulnya lebih kepada untuk mineral ya, daripada untuk sedimentary rocks, untuk batuan keras, di mana joint structures sangat berperan. Kalau di dalam batu bara itu kan
bukan join sebetulnya bidang perlapisan saja ya. Joinnya tidak banyak seperti itu ada dalam mineral kita. Saya tidak pada posisi bisa mengatakan seperti apa, cuman saya tidak terlalu beginilah. Binawaski buat saya itu bagus, cuman saya lebih suka kalau dia pakai untuk mineral, itu aja. Untuk underground coal boleh, tapi untuk dan mineral gitu. Itu saya lebih melihat karena dia ada RQD, ada joint, ada kondisi joint itu akan lebih banyak kalau kita masuknya ke mineral. Kalau di batu bara itu kan kita lebih banyaknya kepada plain aja ya daripada struktur yang complicated. Itu aja. Jadi tergantung lagi kepada kita, kemampuan kita menggunakan yang mana yang lebih baik. Karena keahlian kita itu dituntut dari mana yang kita lebih percaya dari pengalaman. Saya lebih suka misalnya menggunakan RMR daripada JSI salah satunya. Saya tidak terlalu pakai lobster, saya lebih suka Chris Orr, saya suka Stephen, itu aja. Jadi kenapa? Karena history misalnya saya dulu soalnya sempat berbicara beberapa kali dengan Dick Binawaski, jadi saya lebih senang dengan Dick Binawaski daripada Nick Barton misalnya gitu loh. Itu aja. Jadi saya lebih suka pakai cara itu daripada cara. Jadi saya tidak boleh menjudge orang, teman-teman di sini. Silakan, mana yang Anda lebih kuasai dan lebih sering mengisi parameter-parameter tersebut, silakan. Kalau saya Binawaski ke lapangan saya bisa langsung segera, tapi kalau untuk misalnya Q nggak mudah buat saya, gitu aja. Terima kasih Pak Seno, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Mbak Atina yang 3 buah itu. Saya pikir Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita sudah 1,5 jam lebih spending waktu kita untuk mendengarkan dan diskusi. Ada pertanyaan-pertanyaan lain, saya pikir nanti bisa di copy paste oleh rekan-rekan panitia. Jika rekan-rekan bisa mengirimkan emailnya kepada panitia juga nanti jika telah dijawab oleh Pak Seno, nanti akan kami kirimkan sebagai bagian dari diskusi kita ini. Jadi Pak Seno, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ada beberapa take notes di sini buat teman-teman semua, termasuk buat saya adalah ada beberapa hal yang saya ingatkan buat saya sendiri dan juga kepada rekan-rekan semua. Jangan malas atau berhenti belajar, baca buku ya. Tadi Pak Seno udah menetapkan bukunya Jaeger and Cook yang mungkin yang favorit Pak Seno. Mungkin kita lihat ulang, walaupun saya juga punyanya bukan yang asli Pak, punyanya fotokopian. Ada yang ketiga itu Jaeger and Cook dan Zimmerman, yang kedua yang baru. Ya. Edisi kedua Jaeger and Cook hijau, kemudian yang terakhir dengan Zimmerman ada yang baru beberapa tahun silam lah, dengan Zimmerman. Jadi itu ya, itu mengingatkan ulang kepada kita semua untuk terus membaca ya, seperti yang disampaikan Pak Seno. Terus juga yang kedua adalah Pak Seno tadi take note, saya pikir bagus itu juga untuk mengingatkan kita jangan terlalu asik untuk membuat model atau banyak diputar-putar laptop atau komputer di kantor sehingga lupa. You should be able to talk to the rocks. Jadi artinya memang jago modeling adalah satu hal, saya pikir saya selalu diingatkan Pak Seno juga. Tapi bagaimana verifikasi itu di lapangan itu juga menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya, bahkan lebih fundamental, sehingga apapun yang dimodelkan oleh teman-teman menggunakan software yang canggih-canggih itu memang merefleksikan apa yang memang ada di lapangan. Yang kedua, yang ketiga adalah, silakan Pak Seno menambahkan. Erupsi, mumpung saya ingat, begini Ibu Bapak sekalian, tolong rock mechanics is much more related to stress strain, tegangan-regangan, dan kita selalu 3 dimensi. Tolong luangkan belajar lebih dalam kepada matriks transformasi tegangan atau matriks determinan. Tolong pelajari, karena nanti kalau kita bicara 3 dimensi itu ada stress strain. Jangan hanya menggunakan laptop, Anda tidak tahu menghitungnya bagaimana. Itu aja pesan saya. Jangan bicara terlalu banyak kepada narasi tanpa Anda mengetahui dasar perhitungannya. Karena stress strain itu stress matriks, strain matriks, modulus belum tentu matriks gitu kalau dia isotropik. Baik. Terima kasih Pak Seno untuk diingatkan lagi tentang bagaimana pentingnya stress strain.
Saya pikir itu mudah-mudahan Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa mendapatkan manfaat dari presentasi dari Pak Seno untuk membantu pekerjaan ataupun keperluan kita sehari-hari baik di lapangan maupun di studi di sekolahnya masing-masing. Saya kembalikan kepada panitia. Arfa, silakan Arfa. Ya, baik Pak Iman, terima kasih. Pak Seno juga terima kasih atas presentasinya dan Pak Iman. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan kami udah catat semua Pak. Ini total ada 13 pertanyaan sebenarnya. Nanti akan kami sampaikan dan akan kirimkan ke Pak Seno langsung. Dan untuk para penanya, ini nanti kami kolek ya, dan akan kami sampaikan dari total 13 pertanyaan yang ada itu. Nanti dari Pak Iman dan Pak Suseno nanti yang akan menentukan pertanyaan terbaik untuk mendapatkan door prize dari Sinar Mas Mining. Jadi dengan berakhirnya tadi penutupan dari Pak Iman, hampir lupa Pak, nanti kami akan ada event selanjutnya dari Perhapi itu di akhir Agustus sampai awal September nanti di Makassar. Eventnya itu berupa pekan working group selama seminggu. Jadi nanti salah satunya itu kami juga dari working group Geotek akan ada di event tersebut. Jadi untuk setiap departemen nanti termasuk geoteknik nanti akan ada event di acara pekan working group yang akan diadakan di Makassar pada akhir bulan Agustus sampai awal September nanti. Jadi mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, atas kehadirannya pada webinar kami di seri ketiga kali ini. Dan untuk link terkait materi dan sertifikat nanti akan kami sampaikan via grup ataupun via email nantinya. Jadi mungkin terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada Pak Seno dan Pak Iman atas waktunya dari banyaknya kesibukan dari beliau-beliau ini. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.